Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Arianto Sanjaya, kelas 2F Prodi PJKR. Nah, dalam hal ini saya akan memberikan tanggapan atau komentar tentang film yang ada di YouTube yang berjudul Anti Korupsi. Nah, langsung saja ke intinya. Jenis korupsi yang diangkat. Nah, jenis korupsi yang diangkat berupa penyuapan dan pengondisian hasil audit. Yang pertama, suap untuk memuluskan kepentingan melalui proyek dan audit pengaturan. Audit diarahkan agar memberikan hasil tertentu sesuai pemerintah. Nah, tema termasuk lokal dan nasional karena pelaku dan isu yang diangkat sangat relevan dengan kondisi di Indonesia saat ini. Nah, pesan moralnya, film Pak Yanto di atas menyampaikan sejumlah nilai dan pelajaran moral yang penting baik untuk operator pemerintah maupun masyarakat luas. Ia memberikan pelajaran untuk operator negara untuk selalu memahami tanggung jawab dan jabatan. Nah, film Yanto ini mengajak penonton untuk sadar akan bahayanya korupsi yang tampak sepele namun berdampak besar. Nah, tokoh utama dan apa peran dalam alur korupsi. Nah, Pak Yanto sebagai auditor internal Injen Kemenhub yang bertanggung jawab melakukan pengawasan dan memeriksa proyek kementerian. Karakter Pak Yanto dinamis karena di awal film Pak Yanto diperanakan sebagai sosok yang tegas dan memiliki moral kuat. Dan seketika waktu diuji beberapa konflik dan godaan ketika anaknya sakit dan karena tekanan besar melalui tergodanya melakukan kecurangan dan menerima suap. Dan di detik-detik terakhir film merenungkan nilai-nilai profesional dan amanah publik. Nah, bagaimana alur cerita disusun? Nah, pertama dimulai dari pengenalan, pemicu konflik batin, keputusaan dan penutup. Konflik utama antara tekanan ekonomi keluarga, anaknya sakit, dan jabatan dan penyelesaiannya melalui keputusan kritis. Yanto yang memilih jalan keluar yang mudah atau tidak. Jadi dia akan memilih entah jalan mudah atau jalan yang susah. Nah, apakah film menggunakan simbolisme dan visual? Di film Pak Yanto menggunakan simbolisme tawaran suap atas uang atau amplop, kemungkinan disimbolkan sebagai godaan korupsi. Nah, bagaimana visual membantu menyampaikan pesan? Nah, ekspresi mata Pak Yanto atau tatapan kosong saat melihat anaknya sakit menyampaikan beban emosional tanpa kata-kata. Nah, dialog dan narasi. Dialog tentang amanah jabatan. Dialog tersebut mengandung sindiran terhadap korupsi. Nah, apakah penggunaan bahasa mendukung atmosfer film? Iya, Pak. Iya, Pak Yanto menggunakan bahasa resmi dan formal, terutama pada adegan sedang berada di kantor dan menggunakan bahasa kasual di rumah. Nah, latar, tempat, dan waktu. Tempat berada di lingkungan kerja Injen Kemenhub dan waktu kemungkinan di dekat dengan tahun produksi film sekitar tahun 2022. Nah, menggambarkan instansi pemerintah, kantor Injen Kemenhub dan rumah pribadi Pak Yanto. Nah, pesan tersirat dalam kritik sosial, yaitu dilema moral Pak Yanto dalam menghadapi tawaran suap dan kebutuhan keluarga secara efektif, memperlihatkan realita sosial di masyarakat. Film ini mengajak penonton untuk merenungkan pentingnya integritas dan kejujuran. Nah, film Yanto memberikan kritik terhadap sistem tradisional. Film ini tentang jalan pintas dalam birokrasi di mana auditor seharusnya menjadi pengawas
justru menjadi bagian dari sistem korupsi. Nah, apa akibat dari korupsi film di atas? Satu, sudah jelas kerugian negara. Seperti dalam film di atas, suap. Audit bukan hanya melanggar etika, tetapi merampas dana publik yang seharusnya digunakan untuk pelayanan dan pembangunan. Nah, respon penonton, opini pribadi dalam film tersebut menurut saya, kesederhanaan dalam film tersebut dengan durasi yang pendek, konflik langsung ke inti-intinya, dilema tokoh utama dihadapkan pada suap demi anaknya yang sakit. Nah, film pendek ini cukup kuat menggugah kesadaran. Iya, karena ini menggambarkan dilema nyata seorang pegawai negeri baik hati terjebak dalam tawaran suap karena tekanan ekonomi. Film ini membuat penonton merasakan dampak korupsi lewat pemikiran manusia biasa. Nah, itu teman-teman. Baik, mungkin itu saja video yang saya sampaikan, atau tadi yang pendapat saya. Bila ada salah kata, saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.